Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sinul Khotimah. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling kelas BK 5B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menampilkan video konseling keluarga, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konseling keluarga. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu, silakan masuk, Bu. Ya. Mari, silakan duduk. Bentar ya, Bu. Iya, Bu. Silakan diminum dulu, Bu. Makasih, Bu. Oh iya. Tidak kok, Bu, tidak repot. Ibu tadi kesini sama siapa? Saya kesini sendiri. Oh, sendiri, naik motor? Iya. Oh iya. Karena di sini saya belum mengenal Ibu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, Bu. Nama saya Nadia Tulismi, bisa dipanggil Nadia. Oke, Bu Nadia. Bu Nadia tinggal di mana ya? Di Indrapura, Bu. Di Indrapura. Indrapura tuh yang pasar dekat masjid itu kan? Iya, itu pasarnya. Kalau Oh. dari rumah saya sekitar 2 menit. Oh, 2 menit dekat berarti ya, Iya, Bu ya. dekat. Di sini status Ibu sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah. Saya punya anak juga. Oke, baik Bu Nadia. Di sini saya sudah mengenal Ibu. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Septiani Sinul Khotimah, biasa dipanggil Ibu Nurul. Kalau boleh tahu, Ibu kesini direkomendasikan oleh teman atau orang terdekat Ibu atau karena kemauan Ibu sendiri? Saya tahu ini dari teman saya, namanya Ibu Aini. Oh iya, Bu Aini. Dia cerita kepada saya minggu lalu dia habis konseling sama Iya. ibu terkait masalah dia. Jadi berhubung saya juga punya masalah keluarga yang nggak bisa saya selesaikan sendiri, jadi saya ingin konsul kepada ibu begitu. Oh iya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengikuti konseling? Belum. Oke, belum pernah ya. Jadi karena tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu punya masalah, kalau boleh tahu nih masalahnya terkait apa ya? Tentang keluarga sih. Masalah keluarga ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling keluarga. Jadi kita akan melakukan konseling keluarga karena masalah yang Ibu alami terkait keluarga. Jadi konseling keluarga itu adalah upaya yang diberikan kepada konselor pada kliennya. Di sini konselornya adalah saya dan kliennya adalah Ibu. Jadi konseling keluarga ini diberikan kepada klien yang dimana klien itu merupakan individu dari suatu sistem anggota keluarga. Konseling keluarga ini diberikan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sistem keluarga tersebut dan juga mengembangkan potensi dari setiap anggota keluarga. Nah, jadi konseling keluarga ini memandang keluarga itu secara utuh. Kalau misalnya ada nih dalam keluarga itu satu orang bermasalah, maka dalam anggota keluarga yang ada di dalam sistem keluarga itu harus saling bantu-membantu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga individu itu. Iya. Sejauh ini apakah Ibu sudah memahaminya? Iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Di sini ada waktu 45 menit. Iya. Apakah Ibu bersedia melakukan konseling dengan waktu 45 menit itu? Iya, saya bersedia. Alhamdulillah, jika Ibu bersedia, sekarang Ibu dapat menceritakan permasalahan Ibu. Jadi di sini dalam menceritakannya, saya harap Ibu tidak ada hal yang Ibu tutup-tutupi karena dalam konseling ini saya sebagai konselor sudah memiliki kode etik tersendiri, di mana saya tidak akan membocorkan atau menceritakan masalah Ibu kepada yang lainnya. Karena kalau saya ceritakan ke yang lainnya, berarti saya melanggar kode etik sendiri. Jadi Ibu percaya kepada saya dan semoga saya bisa membantu permasalahan Ibu. Baik, Bu, sebelumnya saya percayakan kepada Ibu ya untuk tidak menyebarkan masalah saya karena ini masalah terkait dengan keluarga saya. Jadi Bu, ceritanya begini, saya tuh sudah menikah dengan suami saya sekitar 2 tahun dan saya sudah mempunyai 1 orang anak. Dan selama masa pernikahan tuh kami hidup harmonis dan tinggal bersama dengan orang tua.
Tapi permasalahannya di sini selama menikah suami saya ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga gitu. Suami saya ini selalu kerja terus gitu, nggak ada punya waktu untuk keluarganya. Terus juga kadang waktunya dipakai untuk kumpul sama teman-teman, kerja, terus kadang kalau udah di rumah main HP, terus nanti tidur, ya gitu aja siklusnya gitu, Bu. Oke, baik. Jadi suami ibu ini tidak ada waktu. Ya, saya mengerti perasaan ibu bahwa di situ pasti ibu akan merasa kesepian. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu, kan suami ibu ini kalau pulang kerja keluar itu kumpul dengan teman kan? Kumpul dengan teman itu selalu dia lakukan setiap hari atau mungkin ya dia pergi keluar tapi ibu tidak tahu tujuannya. Selalu seperti itu, Bu. Selalu Karena seperti itu. iya, tiap pulang kerja tuh kadang nanti ada telepon gitu kan, dan dia tuh harus pergi kadang untuk kumpul sama teman-teman, sama masyarakat, kadang untuk ngurusin kerjaannya juga kayak gitu. Oh iya, seperti perasaan ibu ya, sebagai seorang istri kita pasti akan merasa kesepian karena kita juga butuh kehadirannya untuk berbagi cerita, untuk bercanda tawa, dan sama-sama membantu untuk membesarkan anak gitu kan. Jadi saya mau bertanya nih sama ibu, apakah suami ibu itu bekerjanya setiap hari? Apakah ada waktu weekend itu suami ibu juga bekerja? Iya, Bu, tapi suami saya ini bekerja tidak terikat waktu, kadang pulang tengah hari gitu, siang. Tapi nanti kalau udah pulang ada aja yang dikerjain gitu, ada aja alasan untuk pergi keluar kayak gitu, Bu. Jadi dalam 1 minggu itu nggak ada gitu waktu libur yang dipakai untuk sama keluarga kayak gitu, untuk quality time bersama keluarga kayak gitu tuh nggak ada, karena suami saya nih tiap udah di rumah pasti nanti ada aja yang nelpon tuh HP-nya tuh. Jadi dia tuh juga orangnya emang nggak bisa nolak permintaan orang gitu, Bu. Iya, iya. Jadi seperti itu ya Bu Nadia. Sekarang saya tanya, apa yang ibu inginkan dari suami ibu? Sebenarnya saya ingin sosok suami saya tuh hadir di rumah kayak gitu, nemenin saya, kayak ngurus anak, ngasih perhatian ke saya, ke anak kayak gitu. Padahal saya cuma butuh diperhatiin gitu kan. Padahal saya nggak minta apa-apa kayak gitu. Saya nggak nuntut dia harus kerja terus, harus ada uang terus. Bahkan uang yang dia kasih itu selalu saya simpen dengan baik gitu loh. Oke ya Bu Nadia, saya sebagai ya kita sama-sama seorang ibu ya kan, jadinya tentunya kita mengharapkan sosok ayah itu mendampingi anak kita, karena pertumbuhan seorang anak itu kalau kekurangan dari figur ayahnya juga nggak berkembang dengan bagus. Apalagi kalau yang mendampingi cuma ibunya gitu kan. Terlebih dari cerita ibu, suami ibu tuh ini di rumah main handphone, fokus ke handphonenya. Oke, kalau begitu upaya apa nih yang udah ibu lakukan? Apakah ibu sudah mengkomunikasikan tentang hal ini kepadanya? Saya coba bertanya gitu kan, kenapa kepada suami saya itu kenapa nggak bisa ngeluangin waktunya untuk keluarga kayak gitu kan. Tapi suami saya ini cuma minta maaf kayak gitu. Minta maaf, tapi sebenarnya suami saya juga bilang pengen gitu kan ada waktu untuk keluarga, cuman ya gitu kadang di rumah nanti ada aja orang terdekatnya gitu yang minta tolong atau ngapain gitu, jadi dia nggak bisa nolak gitu lah. Oke, sebenarnya maksud hati suami ibu tuh baik, tapi ternyata malah keluarganya yang terabaikan ya. Jadi gini Bu, kalau misalnya ibu tidak memberitahu suami ibu, tidak mengkomunikasikannya, apakah suami ibu akan tahu tentang apa yang ibu rasakan, apa yang ibu butuhkan, dan gimana seharusnya suami ibu itu harus meluangkan waktu dengan keluarganya? Apakah menurut ibu suami ibu akan tahu? Yang tidak tahu, Bu, tapi suami saya ini kalau saya tanya kenapa itu dia selalu jawab nggak apa-apa kayak gitu kan. jadi saya juga bingung apa yang sedang ditanggung gitu sama suami saya, karena tiap saya tanya tuh jawabnya selalu nggak apa-apa, dan nanti kalau misalnya dia tuh marah-marah entah pusing kayak gitu kan, dia tuh
eh, saya apa ya namanya, saya tegur gitu kan. Pas saya tegur tuh suami saya malah marah balik ke saya kayak gitu. Oke, jadi suami ibu marah balik. Kalau ketika ditanya nggak apa-apa, padahal dia sebenarnya mungkin memiliki masalah, selama ini, selama pernikahan ibu, apakah tidak pernah suami ibu berbagi cerita kepada ibu? Enggak bu, nggak pernah. Tidak Untuk pernah? sekedar berbagi cerita, canda tawa gitu nggak pernah bu. Oke, baik. Karena sekalinya udah pulang main HP tidur. Jadi selama pernikahan itu tidak pernah ada komunikasi di antara ibu ya, selalu bilang nggak apa-apa, padahal ada nih yang mengganggu pikirannya atau permasalahan di luar sana. Ya sebagai seorang istri kita ingin tahu gitu kan. Oke, ya Bu Nadia, setelah itu Bu, berarti suami ibu itu menyimpan masalah sendiri gitu ya. Iya bu. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya ada permasalahan di antara kalian, suami ibu langsung mau menyelesaikannya di saat itu atau malah menunda-nundanya? Bahkan kalau ada masalah nih ya bu, suami saya tuh malah menghindar bu. Puncaknya ini waktu minggu lalu tuh ya, itu tuh saya negur suami saya karena kalau pulang tuh main HP terus kayak gitu kan. Yang ada dia marah-marah bu, terus pergi keluar ya udah gitu. Tapi nanti kalau udah pulang ya udah kayak biasa aja, kayak nggak ada masalah kayak gitu. Jadi setiap menyelesaikan masalah tuh dia selalu menghindar kayak gitu, nggak diselesaikan masalahnya. Iya, selesai masalahnya, padahal kalau masalah tidak diselesaikan itu menjadi bom waktu ya bagi kita. Sejak kejadian yang saya tegur itu, jadinya kami juga tidak saling tegur sapa sampai sekarang. Oke, jadi ibaratkan itu tadi yang saya katakan, bom waktu. Jadi ini sudah tiba saatnya dia meledak gitu ya. Jadi ini Bu, masalah kan kalau tidak diselesaikan akan berlarut-larut kan. Kalau misalnya ibu tidak saling bertegur sapa dan ibu tidak mengkomunikasikannya, kan suami ibu tidak akan tahu apa yang ibu inginkan. Lalu sekarang bagaimana agar suami ibu itu tahu apa yang ibu inginkan dan apa yang ibu butuhkan? Kira-kira apa nih yang mau ibu lakukan? Mungkin saya mau minta maaf dulu ya sama suami saya, karena mungkin saya kemarin tuh terlalu berlebihan marah-marahnya sampai kami tidak saling tegur sapa. Terus saya juga ingin mengutarakan apa yang saya mau kayak gitu, kayak misal dalam 1 minggu tuh cobalah luangkan gitu 1 hari untuk quality time sama keluarga kayak gitu. Untuk ya refreshing gitu, jalan-jalan. Terus nanti kalau misalnya lagi waktu sama keluarga itu maunya ya di nggak segan lagi untuk nolak permintaan orang temen gitu, karena waktu sama keluarga tuh kan penting kan, penting juga. Terus minta untuk berbagi cerita, mau itu mau menjelang tidur atau cerita apapun gitu Bu. Oke, baik Bu Nadia, berarti di sini ibu sudah tahu apa yang harus ibu lakukan ya. Karena sebenarnya ya Bu, di sini antara ibu dan suami itu nggak salah sebenarnya. Suami ibu tuh nggak salah karena dia ya mungkin karena ya butuh bersosialisasi dengan teman. Terus kemudian membantu orang juga nggak salah, tapi mungkin dia berlebihan. Dan begitu dengan ibu nggak salah menuntut hak ibu untuk ditemani gitulah kan, untuk minta waktu dia dari 24 jam waktu dia, ibu minta sedikit waktu itu kan, tidak salah. Tapi yang salah di sini itu pola komunikasi. Jadi antara ibu dan suami itu pola komunikasinya yang tidak saling terbuka. Seperti yang ibu katakan, suami ibu tidak cerita, dan kemudian ibu mau suami ibu ada sama ibu, tapi ibu juga nggak mengkomunikasikannya. Jadi di sini harus diperbaiki, itu adalah pola komunikasi, dan di sini ibu sudah menyadarinya, di mana ibu akan meminta maaf dan mengkomunikasikannya. Maka dari itu sekarang semoga setelah ibu komunikasikan ke suami ibu, setelah ibu katakan, ibu kasih tahu nih ibu butuh ini, ibu ingin ini, semoga hubungan ibu dan suami baik-baik, akan kembali menjadi baik. Terima kasih banyak ya Bu, ya Allah, saya merasa terbantu kan. Oh iya, baik ya. Bagaimana nih perasaan ibu setelah konseling ini? Aduh, ngerasa kayak lega gitu Bu, karena saya udah bisa mengeluarkan unek-unek saya, walaupun ya bukan ke suami saya sendiri, tapi kan melalui perantara ibu saya mendapatkan
feedback yang baik. Oke, ya baik Bu Nadia, terima kasih kembali sudah mempercayakan saya untuk membantu permasalahan Ibu, dan semoga apa yang saya bantu ini dapat bermanfaat demi kelangsungan rumah tangga Ibu. Ya Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu. Oh, kenapa buru-buru Bu? Iya kan anak kecil. Oh iya, lupa saya. Iya, makasih banyak ya Bu. Iya, nanti kalau ada Bapak main kesini lagi. Iya Bapak. boleh. Nanti saya bawa anak saya ke sini Iya, ya Bu. biar saya tahu anak Ibu tuh. Iya, Oke. ya mari Bu. Iya.